Halo, Eleanors yang terkasih, kita akan melanjutkan program bagaimana dari kitab Nehemia. Nehemia 4 ayatnya yang ke-6. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu. Karena seluruh bangsa ini bekerja dengan segenap hati. Karena seluruh bangsa ini bekerja dengan segenap hati. Eleanors yang terkasih, apa hubungannya antara pembangunan tembok di Yerusalem dengan kita, anak-anak Tuhan di zaman now? Benang merahnya adalah kerajaan Allah itu sendiri. Ya, apa yang terjadi, apa yang mengena dengan bangsa Israel, kemudian akan mengerucut pada kehadiran Sang Mesias, yaitu Yesus Kristus, yaitu Isa Al-Masih. Kalau bangsa Israel kemudian musnah, maka kalau bangsa Israel menjadi punah, maka rencana agung keselamatan Allah bagi umat manusia pasti terpengaruhi, bahkan terganggu. Dan kesinambungan sejarah bangsa Israel akan berkesinambungan juga sampai kepada Kristus, dan kemudian pada akhirnya kena mengenanya dengan diri kita hari ini, dengan Eleanors yang terkasih. Kita nggak bakal lagi ada gereja, nggak bakal lagi ada, ya kita tidak akan bertemu. Nah, menyadari hal ini, kita bisa melihat bahwa Nehemia ketika di dalam membangun tembok Yerusalem, di mana di situ dilakukan dengan bersama-sama, dan setiap orang memiliki bagian dan mengambil bagian dalam membangun. Mereka melakukannya harfiah, berdekatan satu keluarga dengan keluarga yang lain. Ya, karena pada satu sisi mereka harus membangun, pada sisi lain harus berjaga-jaga kalau diserang oleh bangsa lain, suku lain. Pertanyaannya adalah hari ini, Pak, apa yang harus kita bangun? Loh, banyak hal. Misalnya kita bisa memberikan kontribusi di dalam pembangunan tubuh Kristus, pembangunan gereja secara fisik, itu juga kena mengenanya dengan misi. Karena eksistensi keberadaan kita sebagai umat Tuhan saat ini sangat dipengaruhi akan hal itu. Demikian kita sebagai satu umat Tuhan, sebagai sebuah kesatuan, mari kita teladani bagaimana mereka membangun dengan segenap hati dan kesatuan hati. Dan tujuannya tidak lain tidak bukan adalah ujung-ujungnya untuk kemuliaan Tuhan. Hari ini gereja memerlukan setiap kita loh di dalam membangun gereja dan tubuh Kristus. Kalau sampai hari ini kita tidak mendapatkan peranan, kita bingung dengan peran kita masing-masing, ya saya sarankan untuk berdoa. Mintalah hikmat kepada Tuhan, dan Dia akan memberikan hikmat, memberikan penerangan apa peran kita di dalam rencana agung keselamatan umat manusia. Di dalam pembangunan gereja Kristen Abdiel Elyon. Dan Tuhan akan memberikannya kepada orang yang mau meminta. Ya. Sampai sedemikian jauh, Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat berdoa untuk meminta peran di dalam pembangunan tubuh Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami. Terima kasih Tuhan, sehingga kami boleh disebut sebagai satu tubuh Kristus. Tuhan berkati gerejamu di zaman ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.